dengan masalah poligami. Saya nggak poligami sekarang. Tapi ada hal-hal yang ada hal baik banget yang disampaikan istri saya tercinta ketika beliau dan saya akhirnya awal-awal pernikahan itu kita harus tuntas nih membicarakan poligami. Ibu mau tahu poin-poin yang beliau sampaikan? Dan poin ini akan menjadi pelajaran saya. Beliau pada dasarnya tidak ada masalah dengan poligami. Beliau mengatakan, yang pertama, beliau berkata, poligami itu berat bagi seorang wanita. Jangan diperberat dengan cara yang tidak syar'i. Kalau ada seorang wanita mendapati seorang suami telah melakukan hubungan dan komunikasi jauh sebelum mereka menikah, lalu mereka menikah dengan alasan poligami, maka seorang wanita akan sulit membedakan apakah ini perselingkuhan yang di atas namakan poligami ataukah itu memang betul-betul poligami. Kata beliau, kalau memang harus poligami, bersih semua prosesnya sampai terjadinya pernikahan. Dan saya siap untuk menerima. Ini yang pertama. Yang kedua, poinnya adalah beliau menyampaikan, jangan pernah berpindah ke perahu yang lain kalau perahu yang pertama sedang bergoyang. Kalau kamu sedang benci sama saya, jangan poligami, Bu. Kalau kita lagi terlibat cekcok, jangan poligami. Tapi ketika saya lagi cinta sama kamu dan kamu lagi cinta kepada saya, berpoligamilah pada saat itu, karena saat yang kedua jauh lebih baik daripada saat yang pertama. Karena kalau orang ketika lagi gini, Bu, dia poligami, istri kita menerjemahkan apa? Pelampiasan dan pelarian, dan bukan poligami. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau sampaikan lagi, kalaupun harus berpoligami, maka sesungguhnya jadikanlah istri yang kedua itu sepadan dengan istri yang pertama. Setidaknya saya tidak melihat bahwasanya alasanmu itu hanya karena syahwat. Karena begini, beliau menyampaikan, ada orang nikah, istri pertamanya berhijab, ikut ngaji. Istri keduanya, maaf ya bukan merendahkan, istri keduanya pakai rok mini, kerjaannya ke klub, diskotik. Lalu kamu beralasan, saya ingin menjadikan dia insaf dan bertobat. Berat rasanya itu terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibu mau tahu? Yang keempat, kelima, kapan-kapan saya bahas. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Saya itu sering sekali ditanya sama bapak-bapak, Ustadz, poligami itu kan tidak perlu minta izin kan? Saya bilang, iya. Ya sudah, lebih baik kita minta maaf daripada kita minta izin. Saya bilang begini, jangan marah dulu. Saya sampaikan begini, Bu. Saya sampaikan begini, Pak, secara fikih memang laki-laki itu tidak minta izin kepada seorang istri, itu secara fikih. Tapi masalahnya hidup itu bukan hanya masalah fikih, tapi ada masalah yang dinamakan kemakrufan dan kebijaksanaan sebagai laki-laki. Mosok bapak akan menikah kembali, lalu partnernya bapak, yang bapak tidur bersamanya, puluhan purnama bersamanya, melepaskan pakaian di hadapannya, lalu ketika bapak mengambil keputusan besar, lalu bapak tidak menceritakan itu dan tidak menyampaikan itu kepada istrinya bapak, apakah kita tempatkan istri kita hanya menjadi objek kebutuhan kita lalu tidak lebih daripada itu? Hidup dalam pernikahan itu bukan hanya masalah fikih, tapi di situ ada kebijaksanaan. Betul atau tidak? Kenapa? Karena biasanya Bu, nanti lebih baik ditanyakan sama yang sudah betul-betul praktisi lah dalam masalah poligami. Biasanya kalau pernikahan yang kedua terjadi tanpa diketahui oleh seorang istri, biasanya lukanya itu berat. Dan menyembuhkan luka itu begitu lama. Dan tidak bisa terhapuskan. Kalau ibu tadi yang bertanya, mana tadi ya? Kalau ibu tadi bertanya bahwasanya ibu sudah ikhlas, sebenarnya ini belum. Betul atau tidak betul?
Kira-kira sudah ikhlas belum? Belum. Dan kewajiban sang suami untuk betul-betul mengkondisikan istrinya. Ini tidak kewajiban saya. Ya. Bagaimana perasaan saya? Ya ibu yang harus minta sama suaminya. Kamu sudah ngambil komitmen. Kamu sudah menikah kembali. Maka yang kamu harus lakukan adalah kamu mengkondisikan hati saya. Dan ibu minta sama suaminya. Kalau ibu tanya sama saya nggak terlibat, Bu. Saya nggak terlibat di sini. Maka supaya ibu ikhlas, minta kepada suaminya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Minta, Mas, Om, atau siapalah manggilnya. A kan sudah nikah, Mas kan sudah menikah, dan menikahnya saya tidak tahu. Tolong jagalah bagaimana saya mengkondisikan hati saya untuk tetap ikhlas menerima apa yang kamu pilih. Kamu kondisikan saya. Karena menenangkan hati seorang wanita, tanggung jawabnya siapa? Menenangkan hati seorang wanita, tanggung jawabnya siapa, Bu? Suami. Kalau tidak mendapatkan itu dari suaminya, kemana dia akan mencari pelampiasan? Ke tempat yang haram. Makanya ketika masalah ini, kalau masalah umroh, Bu, ini hanya masalah-masalah yang akan dihadapi, belum masalah-masalah yang lain. Walaupun sang suami mengatakan ini umrohnya dibayarin istri barunya. Saya nggak setuju istri baru, istri lama, pokoknya istri keduanya. Maka sesungguhnya ini hanyalah masalah di antara banyak hal yang nanti pasti akan dijumpai. Maka yang dilakukan, ibu pegang tangan suaminya, diajak ngobrol. Gimana nih setelah dan pasca kamu menikah? Gimana perkembangan nanti ke depannya? Lalu kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya? Sampaikan supaya tuntas, Bu. Supaya tidak ada lagi dendam di antara pasangan suami istri. Dan itu harus diselesaikan dengan cara yang komunikatif. Ini aja masih banyak, Bu. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham. Jadi begitu yang kita harus sikapi.